Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke mapel matematika. Alhamdulillah kita hari ini membahas materi tentang penerapan FEB dan KPK di kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dan memberikan rezeki yang berkah bagi kita serta kesehatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua kalinya selalu beriring salam, mari kita senyum agungkan pada suri tauladan kita bibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya dan dimudahkan oleh Allah dalam berada dalam barisan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan FEB dan KPK. Namun sebelum membahas penerapan FEB dan KPK dalam penyelesaian kehidupan sehari-hari, Bapak ingatkan kembali materi FEB dan KPK, bagaimana kita mencari FEB dan KPK dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Ingat baik-baik konsep ini FPB, yakni konsepnya adalah kalikan hanya faktor yang sama, ambil pangkat yang kecil. Jadi kalikan hanya faktor yang sama dan ambil pangkat yang kecil. KPK, kalikan semua faktor, ambil pangkat yang besar. Untuk KPK, kalikan semua faktornya, ambil pangkat yang besar, hanya diambil pangkat yang besar. Kita pahami contoh soal berikut. Tentukan FEB dan KPK dari 8 dan 12. Yang pertama, kita cari pohon faktor dari 8, yakni 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian yang 12, pohon faktor dari 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Setelah kita menemukan pohon faktor atau faktorisasi primanya, maka kita cari faktorisasi primanya. Untuk 8, faktorisasi primanya adalah 2, 2, 2. Jadi 2-nya ada 3 kali sehingga 8 faktorisasi primanya 2 pangkat 3. Untuk 12 faktorisasi primanya adalah 12, yakni 2, 2, 3. Berarti 2-nya ada 2 kali dikali 3 sehingga faktorisasi 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Kita tentukan FEB dan KPK-nya. Untuk FEB-nya, ingat, FEB itu kalikan hanya faktor yang sama, ambil pangkat yang kecil. Yang sama, di 8 ini hanya ada 2, di 12 ada 2 dan 3. Kalikan yang sama mana? 2. Di sini ada 2, di 12 juga ada 2. Jadi ambil pangkat yang kecil. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Sehingga FEB-nya FEB 8 dan 12, 2 pangkat 2 sama dengan 4. KPK-nya, KPK kalikan semua faktor primanya, jika ada yang sama ambil pangkat yang besar. Bapak ulangi, kalikan semua faktornya, diambil pangkat yang besar. Jadi faktornya dari 8 ada 2 pangkat 3, 12 itu ada 2 pangkat 2 dan 3. Kita kalikan semuanya, 2 di sini di 8 ada 2, di 12 ada 2, namun kita ambil pangkat yang besar, yakni 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3, ya, di faktorisasi 12 itu ada 3, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 24. Jadi FEB dan KPK dari 8 dan 12 adalah FEB dari 8 dan 12 itu 4, KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24.
Oke, selanjutnya kita akan membahas penerapan FEB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Ada ciri khusus untuk soal FEB. Jika dalam suatu soal ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal yang menanyakan FEB-nya. Jika ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya atau sama banyak, kemungkinan besar adalah soal tersebut menanyakan tentang FEB-nya. Dan ciri yang kedua untuk soal KPK, jika dalam suatu soal ada kata-kata setiap, sekali, atau mereka bersama, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Nah, ini adalah ciri kemungkinan besar dari soal yang menanyakan tentang KPK. Kebanyakan sih ada yang tentang bersama, ini kata kuncinya sama, atau setiap. Nah, itu soal yang menanyakan tentang KPK. Nah, contoh soalnya kita lihat berikut ini ya. Penerapan FEB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh soal ceritanya. Ihsan berbagi ke teman kelasnya setiap 12 hari sekali, sedangkan Ray berbagi setiap 16 hari sekali. Tanggal 11 September 2020, mereka berdua sama-sama berbagi di kelas. Pagi hari di rumah Bu Sulis menyediakan 12 kue donat, 16 kue brownies, dan 20 kue bolu. Ihsan akan ikut membantu ibunya meletakkan kue di dalam plastik mika dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Nomor 1, banyaknya plastik mika yang diperlukan Ihsan dan ibunya untuk mewadahi kue adalah. Yang kedua, Ray dan Ihsan akan bersama-sama berbagi di kelas kembali tanggal. Ingat ya, kata kuncinya soal nomor 1 ada pertanyaannya banyaknya. Nah, sedangkan soal nomor 2 pertanyaannya ada kata kuncinya bersama-sama. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau banyaknya berarti soal ini menanyakan tentang ya FPB. Sedangkan kalau bersama-sama ada kata kunci bersama-sama, maka soal ini menanyakan tentang KPK. Oke, kita melihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, nomor 1 untuk soal FPB, kita cari pohon faktor dari 12, 16, dan 20. Karena ibunya tadi menyediakan ada kue ayahnya sebanyak 12, 16, dan 20 kue. Faktorisasi primanya adalah untuk 12 faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 16 faktorisasi primanya 2 pangkat 4. Untuk 20 faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 5. Ini udah paham ya, tidak Bapak jelaskan dari mana ini. Ini hasilnya dari faktorisasi primanya. Maka FEB 12, 16, dan 20 adalah kata kunci FEB tadi apa? Kalikan hanya faktor yang sama, ambil pangkat yang kecil. Di faktorisasi 12 ada 2, di faktorisasi 16 ada 2, di faktorisasi 20 ada 2. Kita ambil pangkat yang kecil, yakni ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. Yakni pangkat yang kecil itu adalah 2 pangkat 2, sehingga FEB-nya sama dengan 4. Jadi banyaknya plastik mika yang diperlukan Ihsan dan ibunya untuk mewadahi kue adalah 4 plastik mika. Jadi yang dibutuhkan Bu Sulis dan Ihsan untuk mewadahi kue yang mereka butuhkan adalah 4 plastik mika, sehingga setiap plastik mika isinya sama banyak. Untuk soal nomor 2 itu soal tentang KPK, karena kata kuncinya adalah tentang bersama-sama. Kita cari pohon faktor dari 12,
16. Kenapa 12 dan 16? Karena Ihsan berbagi setiap 12 hari sekali, sedangkan Ray berbagi kue setiap 16 hari sekali. Jadi kita mencari KPK dari 12 dan 16. Sehingga kita cari faktorisasi dari 12, yakni 2, 2, 3, 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan untuk faktorisasi 16, yakni 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, yakni 2 nya ada 4 kali, sehingga 16 itu faktorisasinya 2 pangkat 4. Sedangkan untuk KPK dari 12 dan 16 adalah, ingat, KPK itu adalah kalikan semua faktor, jika ada yang sama ambil pangkat yang besar. Di sini 12 ada 2, di 16 ada 2. Di 12 ada 2 pangkat 2, di 16 ada 2 pangkat 4. Jadi ambil pangkat yang besar, sehingga 2 pangkat 4 dikali 3, karena kalikan semua faktornya. Sehingga 2 pangkat 4 dikali 3, 2 pangkat 4 16, 16 kali 3 hasilnya 48. Jadi Ray dan Ihsan akan bersama-sama berbagi di kelas kembali 48 hari lagi setelah tanggal 11 September 2020, yakni tanggal 29 Oktober 2020. Bisa dipahami ya contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari materi FEB dan KPK. Selanjutnya kita akan latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama, Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 21 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Jadi masing-masing kardus itu antara telur bebek dan telur ayamnya, semua kardus itu isinya sama ya, isinya sama. Soal yang kedua, di desa terdapat 2 buah pos ronda. Kentongan di pos ronda A dipukul setiap 30 menit sekali, sementara kentongan di pos ronda B dipukul setiap 20 menit sekali. Pada pukul 21, pukul 21 itu pukul 9 malam, kedua kentongan tersebut dipukul bersamaan. Pada pukul berapa kedua kentongan tersebut akan dipukul bersama lagi? Silakan anak-anak kerjakan di buku tulisnya. Kemudian setelah dikerjakan, soal lembar jawabannya dikirim ke guru matematikanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi penerapan FEB dan KPK di kehidupan sehari-hari pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga kita bisa memahami materi dengan baik dan semoga kita paham dengan penerapan FEB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan terkait tentang FEB dan KPK. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Jadi, apabila ada kekurangan mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.